Bab 5211. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Luar biasa. Pada saat ini, Qi Xianhao melompat entah dari mana, bertepuk tangan, dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, saudaraku, kamu luar biasa." Pingzu Qiji, 4 kali. Qi Xianhao memahami bahwa yang disebut 7 pahlawan di Pingzu memiliki banyak kekuatan dan bakat. Namun di tangan Mu Yun, tidak ada pertunjukan sama sekali. Ini adalah Mu Yun. Ini sangat kuat. Mu Yun menyebut Lin Yuying dan melemparkannya langsung ke dalam gambar surga pembunuhan. Misalnya, Jian Liangji, Lin Yucheng, ambisi Qi, Si Liming dan Lin Yuying tidak lemah dalam bakat, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Membunuh dan menelan Qi dan darah benar-benar dapat membantu peningkatan Mu Yun. Namun, jauh lebih baik membiarkan mereka membuka dunia dalam gambaran surga yang membunuh, yang sangat berharga. Mu Yun memiliki masalah di hatinya. Seni bela diri biasa, membunuh, melahap Qi dan darah dan meningkatkan kekuatan. Prajurit berbakat, tangkap dan buka dunia surga pembunuh. Dan kejahatan yang sebenarnya, Tian Jiao, dapat membantunya menerobos takdirnya. Lin Yuying ditangkap dan dimasukkan ke dunia Zhu Tiantu. Dia bertemu beberapa orang lagi dengan Lin Yuying. Pan Guling melihat, dunia Zhu Tiantu adalah rumahnya. Apakah orang-orang ini ingin mengubah langit? Kecuali dia sudah mati, bagaimana mereka bisa menyusulmu? Mu Yun bertanya. Qi Xianhao buru-buru berkata, "Kamu membunuh Lin Yucheng sebelumnya, tapi kamu belum selesai membunuh orang Lin. Mereka mengenalmu. Aku, Labu Tua, kamu dan kami bertiga dibenci oleh orang Lin." Mu Yun mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan Xie Qing di masa depan." Tapi Qi Xianhao berkata, "Kamu tidak bisa mengabaikanku, atau aku akan mengungkap identitasmu. Pergi saja." Mu Yun tidak peduli, dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus membiarkan orang-orang di keluarga Lin mempercayaimu." Petik 2. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata, "Ayolah, kamu tidak bisa tinggal di sini." Ya, mereka pergi bersama dan terus memeriksa dunia luar angkasa situs bersejarah Pingzu. Harus dikatakan bahwa dunia ini sangat luas. Diperkirakan secara kasar jaraknya setidaknya 1 juta mil. Apalagi, dalam perjalanannya, Mu Yun dan Qi Xianhao menghabiskan waktu 3 atau 4 bulan bersama dan menemukan banyak situs bersejarah, baik di pegunungan, hutan, maupun danau, yang tersebar. Perasaan aneh ini seperti dunia luar angkasa, seperti danau. Warga negara Ping, menurut alasannya, semua bangunan dan situs bersejarah adalah sebuah pulau di dalam danau. Namun, pulau tersebut kini tersebar di seluruh bagian danau. Selama 3 atau 4 bulan, tanpa adanya kegilaan labu lama, Mu Yun dan Qi Xianhao menjadi buta, mengambil risiko di mana-mana dan menggali situs bersejarah. Pada hari ini, mereka berada di hutan. Bumi meledak dan puncak beberapa bangunan istana muncul. Dan, temukan beberapa, dapatkan 2 lagi. 2 sosok keluar saat ini. Duduklah di tanah dan terkesiap. Aneh sekali. Qi Xianhao bertanya-tanya, mengapa itu semua merupakan kenakalan kecil. Saya belum pernah melihat senjata Tao tingkat 4, apalagi senjata cara raja. Keluarga Ping yang begitu besar, apa kamu tidak punya ini? Mu Yun juga tidak berdaya dan berkata, "Labu Tua entah bagaimana berguna. Perburuan harta karun adalah kelas 1. Dasar orang tua, kentut tidak ada gunanya." Qi Xianhao gemetar dan berkata, Akulah yang fokus pada berita. Aku belum melihat beritanya. Berapa banyak yang kamu ketahui?" Qi Xianhao berkata dengan marah, "Aku berhutang budi padamu sebelumnya. Kamu menyelamatkanku lagi. Katakan padaku apa yang ingin kamu ketahui. Aku akan mencarikannya untukmu." Mu Yun duduk di tanah dan menelan pil untuk memulihkan Qi dan darah. Ada banyak formasi terlarang di situs bersejarah tersebut. Dia menghabiskan banyak usaha sepanjang jalan. Mu Yun mendengar ini dan memikirkannya. Kalau begitu bantu aku mencari tahu tentang orang-orang ini. Lu Qingfeng, Xie Qing, Meng Zimo, Qin Mengyao, kamu Sueki, Xiao Yuner, Jiuer atau Mu Lingyun, Miao Xianyu, Ming Yuexin, Jasper. Mendengar Mu Yun menyebut nama-nama ini secara berurutan, Qi Xian tercengang. "Aku berhutang budi pada kalian berdua. Ada begitu banyak orang dalam nafasmu. Aku tidak berharap kamu membantuku menemukannya." Mu Yun berkata dengan tenang. "Ada 5 negara bagian, Changzhou dan Pingzhou,
di wilayah yang luas, yang lebih dilebih-lebihkan daripada 9 alam surga Changlan. Wilayah Changyun hanyalah wilayah dunia kuno yang dihukum oleh surga. Seberapa luaskah seluruh dunia kuno? Dan, alam semesta pada mulanya terbagi menjadi 9 bagian. 9 dunia kuno. Belakangan, para dewa lahir. Alam semesta yang luas terbagi menjadi 18 dunia kuno. Sekarang, dunia baru telah bersatu, dan 18 dunia kuno telah menjadi satu demi satu, sekali lagi menjadi dunia surga dan bumi. Seberapa luaskah dunia baru ini? Berapa banyak awan yang begitu besar? Cixcianhao berkata bahwa dia mencari nafkah dengan meminta informasi. Mungkin lebih baik keluar dari awan gelap. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Cixcianhao menuliskannya satu persatu, menatap Mu Yun dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membalas budi yang aku berutang padamu." Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Dengan luasnya dunia luar angkasa, nyatanya keduanya bisa membuat lingkaran dalam waktu kurang dari 10 hari. Namun untuk mengetahui keberadaan situs bersejarah, kita harus bergerak maju selangkah demi selangkah. Selama beberapa bulan terakhir, mereka juga bertemu dengan seniman bela diri lain yang tersebar. Semua orang mencarinya seperti ini. Mu Yun semakin merasa bahwa orang tua hulu itu sangat penting. Meskipun lelaki tua itu langsung melarikan diri dalam bahaya, dia sangat pandai berburu harta karun. Sementara Mu Yun memikirkan orang tua hulu. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang samar-samar. "Bantu aku, saudaraku." Sebuah suara yang familiar terdengar samar-samar. Namun lambat laun, suara itu menjadi semakin nyaring. Cixcianhao menggaruk kepalanya dan berkata, "Bagaimana perasaanku saat mendengar suara labu tua?" Perlahan-lahan, di tepi langit, sesosok tubuh berlari dengan liar saat ini. Ketika mereka sudah dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah labu tua. Namun segera, wajah mereka berubah aneh. Di belakang Patua Hulu, Zero selalu mengikuti ratusan sosok yang masing-masing memegang tentara sakti, dengan wajah pembunuh, mengejar Patua Hulu. Berbaring, melarikan diri, hampir seketika, mereka lari ke arah berlawanan. "Kakak Xie, bantu aku." Labu tua berlarian sepanjang jalan. Mu Yun dan Cixcianhao mengoleskan minyak di telapak kaki mereka dan segera melarikan diri. "Apa Anda sedang bercanda?" Ratusan seniman bela diri mengejar labu tua itu. Mu Yun melihatnya dan merasakan ada beberapa pertanyaan. Mereka pun langsung lari. Cixcianhao memarahi, "Labu tua, apakah kamu menggali kuburan leluhur seseorang? Begitu banyak orang yang ingin membunuhmu." Labu tua meratap, "Orang-orang ini mendambakan bayi yang kudapat dan harus membunuhku." Mu Yun memarahi, "Kalian berdua anjing itu nyata, bukan manusia." Cixcianhao berlari ke arahnya saat dia dalam bahaya. Sekarang, Pak Tua Hulu lebih sombong. Dia secara langsung telah menyinggung banyak orang dan mengejarnya bersama. "Anjing, bagaimana kamu membawa orang-orang ini ke sini?" Mu Yun hanya merasa Pak Tua Hulu bisa menyelamatkan banyak masalah dengan mencari harta karun di situs bersejarah tersebut. Tapi sekarang aku tidak sabar untuk membunuh Pak Tua Hulu. Labu tua tersentak, "Aku meninggalkan bekas padamu. Aku bisa menemukanmu kemanapun kamu pergi." "Slot," Mu Yun berteriak, "kalau begitu kamu tidak datang kepadaku selama 3 atau 4 bulan. Berapa banyak barang bagus yang telah kamu gali? Orang ini pasti mendapatkan banyak hal di sini dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sekarang, dalam bahaya, aku memikirkan dia. Kamu lebih buruk dari Cixcian." Mu Yun memarahi. "Ya," Cixcianhao setuju. Tapi kemudian, Cixcianhao berkata, "Saudara Xie, apakah kamu tidak memarahiku?" Ketiganya melarikan diri. Ada ratusan orang di belakang kami, mengejar mereka. Awalnya, Mu Yun dan Cixcianhao bersama. Namun tak lama kemudian, labu tua itu menyusul. Orang tua ini berlari sangat cepat. Segera, Cixcianhao melemparkan Mu Yun ke bawah. Kemudian, lelaki tua hulu juga meninggalkan Mu Yun agak jauh. Dua bajingan, adegan ini tidak pernah serupa. Awalnya kedua lelaki tua itu dikejar oleh harimau langit yang menelan. "Itu dia, Kak Xie, aku bukannya tidak tahu malu. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka." Labu tua itu meratap, "Bukankah kamu seorang ahli formasi Tao? Siapkan formasi dan hentikan mereka. Aku ibumu Hippie." Mu Yun memarahi. "Sangat mudah untuk membuat susunan Tao dengan seluruh kekuatan Anda. Dia tidak datang lebih awal."
Susunan Tao tingkat ketiga benar-benar berbeda dari susunan Tao tingkat pertama dan susunan Tao tingkat kedua. Pikirkan cara. Qi Xianhao terengah-engah dan berkata, saya tidak bisa lari. Kamu berlari paling cepat. Kamu bilang kamu tidak bisa lari. Ketiga pria itu berlari melewatinya. Cixian adalah yang pertama. 100 kaki di belakang adalah Labu Tua. Muyun berada 300 kaki jauhnya. Para Muyun yang datang dari kejaran itu berpencar. Yang terdekat ke Muyun hanya berjarak 100 kaki. Bajingan, mati. Sosok raksasa yang bertanya tentang San Cai Jing dengan marah memarahi saat ini dan meraih telapak tangannya langsung ke arah Muyun. Lupakan. Begitu Muyun mengatupkan giginya, baju besi kuno Yuan Long pecah. Pada saat yang sama, gambaran surga membunuh di permukaan tubuhnya berubah menjadi mantel dewa kuning pucat. Tiba-tiba, kecepatan penggembalaan awan meningkat beberapa kali lipat, melampaui lelaki tua Hulu dan Qi Xianhao dalam satu lompatan. Berbaring, tampan sekali, Qi Xianhao berkata dengan cemas. Jubah hijau tua dan emas Muyun terlihat seperti seorang kaisar. Mereka sangat tampan. Labu tua itu menatap lurus dan berkata, benda ini lebih hebat dari baju besi kuno Yuan Long. Muyun terlalu malas untuk membicarakan dua hal lama. Tak satu pun dari mereka yang baik. Boom, boom, raungan yang memekakkan telinga terus terdengar. Nafas yang mendebarkan keluar terus-menerus. Di belakangnya, beberapa penganut Tao bertanya, jaraknya semakin dekat. Orang tua Qi Xianhao dan Hulu juga bekerja keras. Ayo kita habiskan saja. Muyun bersenandung, Labu tua, mereka datang untukmu. Jika kamu ingin mati, kamu akan mati dulu. Mendengar ini, Labu tua tampak tidak bersalah. Dia juga tahu ada terlalu banyak orang saat ini. Muyun tidak bisa membunuh orang-orang ini. Ikut denganku. Labu tua berkata, saya menemukan tempat yang punah sebelumnya, tepat di bawah aliran gunung tidak jauh dari sini. Pasti ada harta karun di tempat itu, tapi aku memikirkan kalian berdua. Aku tidak pergi sendirian, aku ikut bersamamu, aku punya uang dan semuanya. Petik 2, hentikan tintanya dan pimpin jalan. Muyun langsung menyela, apa yang punya uang, ayo kerja sama, itu omong kosong, terlalu berbahaya bagi Labu tua untuk pergi sendirian. Oke, segera, Labu tua itu berubah arah. Sekelompok orang, lari menyelamatkan diri, mengejar dan membunuh, hanya bergelantungan. Belum lama ini, sosok Dao muncul di antara pegunungan. Orang tua Hulu bolak-balik dengan Muyun dan Cixian, dan sampai ke jurang. Lompat turun, Labu tua memimpin dan melompat langsung ke aliran gunung di bawah. Orang-orang di belakang mengejar mereka. Muyun dan Qi Xianhao tidak berhenti dan langsung melompat. Angin bertiup, di telinga mereka, angin kencang menderu dan udara dingin menusuk wajah mereka. Musim gugur ini, sedalam 10.000 kaki. Melihat dia mencapai dasar aliran gunung, Muyun bertepuk tangan dengan satu telapak tangan dan mengurangi kecepatannya dengan bantuan kekuatan anti gempa. Aduh, jeritan terdengar. Bang, di depan Muyun, lelaki tua Hulu difoto hingga ke dasar tebing dengan akselerasi langsung telapak tangan Muyun. Saat Muyun dan Cixian berhenti dan mendarat, Labu tua berdiri dari lubang karakter besar yang dalam di tanah. Menepuk debu di tubuhnya, Labu tua itu tertutup tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Saudara Xie, kamu ingin membunuhku. Muyun berkata dengan tenang, maaf, aku lupa kamu ada di depanku. Petik 2. Pada saat ini, Qi Xianhao melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan lehernya dan berkata, dingin sekali. Sekarang, mereka tidak berani mengejar dengan gegabah. Namun, ketika kata-kata koleksi Cixian jatuh di atas, suara hentakan udara terdengar. Muyun mendongak dan wajahnya dingin. Labu tua, apa yang kamu dapatkan dan biarkan mereka mengejarmu seperti ini? Orang tua labu itu melirik ke mulutnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Muyun mendongak dan berkata, kami di depan dan mereka di belakang. Jika mereka dihalangi oleh apapun, mereka tidak dapat melarikan diri. Bagaimana dengan itu? Cixian sedang terburu-buru. Labu tua masih diam saja. Muyun berkata lagi, adakah yang bisa menghentikan mereka? Labu tua segera berkata, tidak. Kentut. Muyun berteriak, keluarkan jika kamu memilikinya, atau mati bersama. Orang tua dengan wajah enggan itu menggosok labu di pinggangnya untuk waktu yang lama dan mengeluarkan sepotong batu giok. Ini Hatake giok, ada susunan yang terukir di dalamnya.
Seharusnya bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Jangan mengeluarkannya lebih awal, gumam Cik Xianhao. Labu tua segera menggoreng ayam berbulu itu dan berteriak, kamu tidak berguna, diam. Apakah kamu berguna? Jangan undang orang-orang ini untuk membodohi kita. Hentikan. Mu Yun memegang batu giok Hatake di tangannya dan segera merasakan bahwa batu giok itu diukir dengan nafas dan kekuatan yang berdebar-debar. Di telapak tangannya, pola Tao mengembun, dan kemudian susunan Tao siap keluar. Ini setidaknya adalah master susunan Tao tingkat 5 yang dapat mengukir susunan Tao. Cik Xianhao berkata dengan serius, Labu tua, kamu punya banyak barang bagus. Labu tua tidak menjawab. Melihat batu giok Hatake yang digerakkan oleh Mu Yun, dia tampak seperti wajah kesakitan. Ayo pergi. Ketiganya bersatu. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Jelas sekali, susunan besar telah menjadi kuat. Labu tua, Cik Xianhao, dan Mu Yun tidak memiliki kecerobohan apapun. Labu tua, di mana tempat ini? Kenapa kamu tidak berani masuk sebelumnya? Cik Xianhao bertanya. Labu tua berkata dengan serius, saya 70% yakin bahwa tempat ini seharusnya menjadi tempat tinggal Ping Lingfeng pada masa itu. Ping Lingfeng. Begitu ucapan ini keluar, mata Mu Yun dan Cik Xianhao berbinar. Ping Lingfeng. Meski tidak setenar Raja Ping, dia jelas merupakan seorang kaisar Tao. Di keluarga Ping, kecuali Raja Ping sendiri, 5 lainnya adalah orang paha brachialis. Ping Lingfeng adalah salah satunya. Cik Xianhao segera berkata, Ping Lingfeng adalah pendekar pedang yang sangat kuat di Pingzu dan pendekar pedang super yang memahami inti dan konsepsi artistik kendo. Orang tua Hulu dan Mu Yun pasti tidak mengetahui berita ini. Tapi Labu tua dan Mu Yun tidak merasakan banyak perasaan setelah mendengarkan. Cik Xian tercengang. Dia adalah seorang pendekar pedang yang memahami isi hati kendo, bukankah kamu terkejut? Saat itu, Mu Yun mengangkat tangannya dan dengan lembut memotongnya. Konsepsi artistik misterius muncul. Jantung kendo. Cik Xianhao tercengang. Hati kendo berbeda dengan kendo, gumam Cik Xianhao. Labu tua tidak mau repot-repot berbicara dengan orang ini saat ini. Percuma saja. Labu tua di depan, mengaduk-aduk harta karun, melihat kemana-mana. Ketiganya kini berada di aliran pegunungan di tingkat gunung. Di sekelilingnya gelap dan suram. Barisan besar di belakang tidak memiliki masalah untuk menghentikan sekelompok orang untuk sesaat, tetapi terlalu sulit untuk menghentikan mereka sepenuhnya. Labu tua terus menjelajahi jalan, bersama keduanya, dan segera muncul di depan gerbang batu. Orang tua Hulu segera mendatangi roh itu dan berkata, kesimpulan saya benar. Masuk dari sini, kita pasti akan bertemu dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh Ping Lingfeng. Saudara Xie, kamu adalah seorang pendekar pedang yang memahami inti kendo. Kamu pasti akan mendapat kesempatan besar. Saya tidak membelinya. Tidak, orang tua itu sangat jahat. Ketiganya berdiri di depan gerbang batu dan meraba-raba dengan hati-hati. Sekarang, apapun kesempatannya, mereka harus menemukan cara untuk melarikan diri. Ini bukan larangan. Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, ini adalah susunan yang diringkas oleh ilmu pedang. Arai, lalu hancurkan dengan cepat. Mu Yun adalah master susunan Tao tingkat ketiga, tetapi ternak tidak bisa. Hancurkan palu. Mu Yun memarahi, itu adalah susunan yang dipadatkan dengan ilmu pedang, bukan susunan yang dapat dipatahkan dengan ilmu pedang. Ini membutuhkan waktu. Mu Yun memandang labu tua itu dan berkata, apakah ada cara lain? Saya khawatir, mereka membunuh saya sebelum saya bisa memecahkannya. Labu tua itu menggelengkan kepalanya. Situasinya membeku. Tidak lama kemudian, kemanusiaan tua Hulu berkata, Anda berkonsentrasi untuk menghancurkan susunan ilmu pedang yang melelahkan ini, dan saya akan memblokir anak sapi yang layu itu. Dengan itu, Pak Tua Hulu kembali melalui jalan semula. Cik Xianhao berkata dengan wajah serius, saya di sini untuk melindungi keselamatan Anda. Mu Yun terlalu malas untuk mengurus hal lama ini. Tangannya perlahan mengembunkan pedang Qi, dan gumpalan pedang Qi melebur ke dalam gerbang batu. Kemudian, seluruh dirinya berdiri diam, tetapi jiwanya menyatu ke dalam ruang di gerbang batu. Saat berikutnya, dunia di sekitarmu, pedang mengaum di langit, seperti guntur, seperti kilat, seperti api aneh, seperti puncak gunung, seperti gelombang. Segala jenis pedang Qi mengelilingi tubuh Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak waspada. Tiba-tiba, pikirannya bergerak dan Tai Sui Tianjian muncul di tangannya.
Ini bukanlah pedang sungguhan. Itulah yang dipadatkan oleh jiwa. Tapi pedang Qi di sini tidak nyata. Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah, tampak sangat menginspirasi. Genggaman telapak tangan, di telapak tangan, gelombang udara yang mengerikan meluncur. Taoisme mengubah pedang Qi. Pedang Qi memotong segala arah. Jika Anda ingin menghancurkan susunan pedang, Anda dapat menggunakan pedang Qi untuk membubarkannya. Boom! Setiap kali Mu Yun membunuh pedang, dia membawa konsepsi artistik dari jantung kendo dan melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Segera, Jianshan dan Jianhai di sekitarnya secara bertahap runtuh di bawah pedang Qi Mu Yun. Mu Yun juga keluar selangkah demi selangkah. Momen yang tiba-tiba, di depan, ada 10 gunung Jianshan yang mengerikan. Mu Yun tidak tahu apakah harus menelepon Jianshan atau Sanjian. Masing-masing dari 10 gunung itu tampak seperti pedang ajaib, seperti gunung atau pedang. Mu Yun sampai di kaki gunung pedang pertama. Pedang panjangnya menjulur ke langit, dan bilahnya lurus ke bawah. Perasaan ini berdebar-debar. Ketika Mu Yun berada di bawah ujung pedang, pedang Qi tiba-tiba mengembun di ujung pedang, seperti runtuhnya gunung, jatuh dan menusuk Mu Yun. Rusak, Mu Yun meminumnya di dalam hatinya. Kong, kekuatan teror mengguncang jiwa Mu Yun. Mu Yun di depan gerbang batu bergetar dan darah mengalir keluar dari pertengkaran itu. Pedang itu terlalu melonjak sehingga dia tidak bisa menahannya. Tapi selanjutnya, ada, pikiran Mu Yun tenang dan tenang. Tai Sui Tianjian bersinar. Di bawah pedang kedua, dia melambaikan telapak tangannya. Potongan mematikan. Ia pernah memahami ketiga jenis jurus pedang, yang bermula dari pengalaman batinnya dalam kendo. Potongan mematikan. Langit dan bumi terpotong. Semua jiwa terpotong. Dia sudah lama tidak menggunakan ketiga jurus pedang ini. Karena wilayahnya meningkat terlalu cepat, dia tidak mengejar ketiga jurus pedang di malam hari. Tapi sekarang, Mu Yun merasa bahwa dia harus menggunakan 3 gerakan ini untuk melawan penindasan 10 gunung Jianshan. Kong, bunuh rakyat jelata. Jianshan jatuh ke tanah. Mu Yun melangkah keluar 1 langkah, dan momentumnya menyebar. Itu diblokir. Mu Yun tampak tercengang. Kemudian, seluruh dirinya, bersama dengan pedang surgawi Tai Sui dan potongan orang biasa yang baru saja dipotong, menghasilkan perasaan dan transformasi yang tidak dapat dijelaskan. Jianshan ini bukanlah ujian. Di dalamnya terkandung pemahaman pelaku. Mu Yun sangat senang sehingga dia mengangkat tangan dan pedangnya dan membunuh lagi. Potong orang-orang biasa. Langit dan bumi terpotong. Semua jiwa terpotong. Ketiga pedang itu terus terpotong. Dari pedang ilahi yang jatuh, Mu Yun sendiri terluka, tetapi ada perasaan sublimasi yang sangat halus untuk dirinya sendiri. Hingga akhirnya, Mu Yun sampai di kaki gunung Jianshan yang ke-10. Pedang itu tidak jatuh. Mu Yun berjalan dengan aman. Di seberang gunung Jianshan, ada bau berkabut di depannya. Di sana, Mu Yun melihat sesosok tubuh berdiri di depan tebing dengan tangan ke bawah. Mu Yun melangkah maju. Pria itu menoleh ke belakang. Matanya seperti pedang, dengan nafas dan cahaya yang berdebar-debar. Nafas teror hampir membuat Mu Yun merasa tubuh dan pikirannya tertekan saat ini. Ping Ling Feng, Mu Yun berseru. Pria itu tertegun dan muncul dengan cahaya lembut di matanya. Kamu dapat mematahkan 10 susunan pedangku. Kupikir, kamu telah tenggelam di jalan kendo selama bertahun-tahun. Mu Yun berkata, aku tidak mematahkannya. Pedang terakhir tidak jatuh. Petik 2. Pria itu berkata lagi, jika pedang terakhir jatuh, kamu akan mati. Jika tidak jatuh, itu menunjukkan bahwa kamu telah dikenali olehku. Mu Yun tidak mengatakan apapun. Pria itu tersenyum dan berkata, kamu mengendalikan keadaan hati pedang, sungguh luar biasa. Hati pedang, jantung kendo. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yun benar-benar menempuh jalur ilmu pedang, seperti jantung pedang dan jiwa pedang. Sekarang saya tiba-tiba mendengar bahwa pria itu mengatakan jantung kendo sebagai jantung pedang, tetapi itu sangat tidak nyaman. Jianxin 10 alam, mau kemana? Setelah mengatakan ini, Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, jantung Jiandao, dan apa yang disebut pembagian batas. Tentu saja, pria itu memandang Mu Yun, melambaikan telapak tangannya, seberkas pedang Qi, melewati tubuh Mu Yun, dan kemudian bangkit. Kemudian pedang itu keluar dari kehampaan. Pedang itu dibagi menjadi 10 bagian. Cahaya mencapai tahap kedua. Jantung pedang. Pria itu mengangguk dan berkata, bagus sekali.
Kamu telah melampaui banyak pendekar pedang di Dao Haisen dan Jianxin. Hati pedang dua alam, Mu Yun bergumam, jalan Jiandao terlalu panjang. Dari niat awal pedang ke jantung Kendo. Pria itu tertawa dan berkata, panjang itu bagus. Jika Kendo sampai pada akhir dalam hal tubuh pedang, maka di ranah Dao Haisen, hanya peningkatan konsepsi artistik tubuh pedang, yang tidak dapat membuat pendekar pedang menjadi kuat. Untuk meningkatkan bidang seni bela diri, pemahaman pendekar pedang tentang konsepsi artistik pedang juga perlu ditingkatkan dan diubah. Jika tidak, kekuatan ilmu pedang tidak akan sekuat itu. Mu Yun mengangguk. Jantung pedang, dia berada di tingkat kedua. Jadi, itu jauh dari itu. Bagaimana cara meningkatkan hati pedang? Mu Yun bertanya. Pria itu tersenyum dan berkata, alam adalah memperbaiki pedang. Bagaimana Anda memahami arti, gaya, jiwa dan tubuh pedang sebelumnya? Lalu bagaimana Anda memahami inti pedang yang Anda kendalikan? Pengejaran terakhir terhadap ilmu pedang, integrasi tertinggi antara manusia dan pedang, dan kendali ekstrim atas pengendalian diri. Mu Yun mengangguk. Ketika 10 susunan pedang diangkat, jika kamu bisa mendapatkan keterampilan pedang yang aku tinggalkan, mungkin itu akan meningkatkan hatimu dalam ilmu pedang. Kata-kata pria jatuh, dan dunia di sekitar mereka memudar. Tubuh jiwa Mu Yun termasuk dalam standar. Kakak Xie, kamu baik-baik saja. Cik Xianhao berkata dengan prihatin. Ya, Mu Yun melihat gerbang batu di depannya dan mendorongnya dengan telapak tangannya. Gerbang batu itu terbuka perlahan. Pergi, kata Mu Yun. Tapi Cik Xian berkata, jangan tunggu Pak Tua Hulu. Tunggu dia mendapatkan palu. Mu Yun melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah. Cik Xianhao menggigit giginya dan mengikuti Mu Yun ke gerbang batu. Segera, labu tua itu ditemukan di lorong itu dan dilarang. Orang-orang yang datang setelahnya semakin dekat. Sekalipun labu tua itu meninggalkan segala jenis lubang untuk mereka lompat, mereka tetap melompat. Untuk membunuh Hulu tua, apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, lelaki tua Hulu berbalik dan melihat gerbang batu yang terbuka. Mu Yun dan Cik Xianhao menghilang, dan wajahnya berubah. Slot, labu tua bergegas masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, dia menemukan Mu Yun dan Cik Xianhao. Aku di depan, lelah melawan para pengejar. Kamu jangan memberitahuku kapan kamu masuk. Orang tua labu dengan marah memarahi, hal yang tidak berperasaan. Diam, saat ini, Mu Yun berkata, saya menemukan larangan itu. Pasti ada sesuatu yang baik. Ketika gerbang batu terbuka, ada sebuah istana. Sekarang Mu Yun dan Cik Xianhao berada di gedung istana tinggi di istana. Dia datang ke sini dengan pedang tajam. Di aula utama, tripod perunggu di tengahnya mengeluarkan nafas yang keras. Mu Yun berusaha sekuat tenaga untuk melanggar larangan pada tripod perunggu. Segera, pola Tao dibongkar. Mu Yun juga merasa lega. Saat ini, saya hanya mencoba untuk melanggar larangan dan susunan, tetapi saya telah membuat banyak kemajuan bersama dengan susunan tersebut. Di dalam tripod kuno, ada kilatan cahaya. Sepotong batu giok melayang ke udara. Mata Mu Yun cepat dan tangannya cepat. Dia mengambil slip giok itu. Di udara, satu tangan terasa kaku. Itu labu tua. Labu tua mengambil kembali telapak tangannya dan tersenyum canggung. Mu Yun melihat slip giok itu dengan tatapan dingin. Angin formula pedang ekstrim. Labu tua mendekat dan melihat nama slip giok itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, itu pedang. Ini masih kelas 4. Mu Yun mengambil slip giok dan pergi ke bagian dalam aula. Labu tua terbentur. Ini belum berakhir, kan? Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, kamu orang tua, kamu kehabisan 3 atau 4 bulan dan tidak kembali kepadaku. Kamu dikejar ke seluruh dunia dan memikirkan aku. Ingin formula pedang ini. Labu tua mengangguk. 30 juta batu Dao Yuan, kurang 1, tidak ada diskusi. Mendengar hal tersebut, labu tua itu memotong, memeluk dadanya dengan kedua tangan dan berjalan ke samping. Hatinya terlalu hitam. Itu hanyalah teknik pedang formula tingkat 4. Itu 30 juta batu Dao Yuan. Benar-benar hitam. Mu Yun dengan hati-hati membuka slip giok dan melihat catatannya. Dari pergerakan pedang ke kohesi pedang Qi, dan kemudian ke integrasi pedang dan pedang Qi, ledakan pedang Qi. Sekilas, Mu Yun terkejut. Meskipun keterampilan pedang ini hanya kelas 4, ia hampir dapat dibandingkan dengan seni meteor jilid keempat. Ping Lingfeng tidak berbohong padanya. Dengan formula ini, ketika Anda mencapai alam Tao dan Tuhan, Anda tidak kekurangan keterampilan pedang.
Bagaimanapun, itu adalah inti dari seni bela diri bintang 5 di alam meteorit, yang sesuai dengan seni bela diri bintang 5 di alam meteorit. Namun rumus pedang angin ekstrim ini adalah rumus pedang murni. Apalagi rumus pedang ini sangat paranoid. Rumus pedang angin ekstrim, inti dari stres adalah kohesi roh pedang. Bunuh dengan pedang ki dan bawa bila angin. Pedang menggerakkan bila angin. Jika Anda dapat mencapai 100 pedang ki dan memasang 100 bila angin, Anda dapat dianggap sebagai seorang pemula. Hanya ketika Anda memulai, Anda dapat menggunakan jurus pedang rahasia ini. Setelah Anda memulai, Anda dapat menggunakan gaya pedang 3 gerakan. Bernyanyilah tentang angin, kemarahan angin, badai angin. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa mengolah ketiga jurus ini dengan pedang ki dan bila angin. Dan ini baru permulaan. Ketiga gaya ini cocok untuk budidaya praktisi seni bela diri pada tingkat Tao, Yuan, Yin dan Yang, dan 3 talenta, dan kekuatannya akan luar biasa. Dan, mereka yang memahami inti dari Kendo akan memiliki banyak kekuatan super saat menggunakan ketiga jurus ini. Mu Yun dengan hati-hati menyingkirkan formula pedang angin yang ekstrim. Sekarang dia adalah alam ke-7 Daohai. Saat Anda mencapai Daowen, jaraknya tidak jauh. Terlebih lagi, ketika Anda mencapai alam Tao dan Tuhan, itu berhubungan. Baju besi kuno Yuan panjang, baju besi raja, juga bisa menghasilkan kekuatan pertahanan yang lebih kuat. Bahkan, dia mungkin bisa menggunakan pedang Raja Ming. Kedua senjata kerajaan ini sangat berharga. Mu Yun terus memikirkannya sepanjang waktu dan memainkan kekuatan penuh dari kedua senjata kerajaan ini. Kamu cepat datang. Pada saat ini, Cixianhao sepertinya telah menemukan sesuatu dan berteriak dengan cepat. Mu Yun dan Labu Tua sudah dekat. Di salah satu sudut aula utama, ada sebuah plakat di tanah. Plakat tersebut diukir dengan 4 karakter besar. 1 pedang Ling Feng. Keempat karakter besar ini luar biasa untuk ditonton dengan kekuatan pena dan perubahan hidup mereka. Itu memiliki kesan seperti jantung pedang. Mu Yun mau tidak mau berkata, dengan cara ini, Ping Ling Feng, seorang pendekar pedang, harus memiliki hati yang kuat dalam Kendo. Dia tidak bisa melakukan ini sampai jantung pedangnya berada dalam 2 keadaan. Apalagi dari plakat ini kita bisa merasakan momentum pengorbanan diri. Seorang pendekar pedang setingkat kaisar Taoisme. Mu Yun diam-diam mengepalkan tinjunya. Di masa depan, jika dia mencapai kaisar Daofu, dia pasti bisa melakukan langkah ini. Pada saat ini, Cixianhao berkata, jangan lihat plakatnya. Ada di bawah plakat. Mu Yun dan Hulu saling berpandangan. Di bawah plakat ini, tanahnya berupa kayu solid keras, berbeda dengan tempat lain. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Labu Tua itu mengambil plakat itu dan menyimpannya. Ini adalah kemampuan hebat seorang pendekar pedang. Banyak pendekar pedang yang akan bersaing memperebutkannya. Lagi pula tidak ada salahnya menyimpannya. Mu Yun berjongkok dan membuka lantai. Sebuah lorong muncul di depannya. Saat ini, di luar aula, ada rasa tirani. Periksa baik-baik. Barang lama itu pasti ada di sini. Kita jangan biarkan dia kabur. Minuman keras bergema di dalam dan di luar paviliun istana. Boom, boom, raungan memekakkan telinga terdengar. Orang tua itu punya banyak cara, jadi bergembiralah. Senjata seorang raja tidak boleh ditelan olehnya. Itu benar, raungan itu terus berlanjut. Di dalam aula, Mu Yun, lelaki tua Hulu, dan Cixianhao membuka lantai, langsung memasuki lorong bawah dan jatuh ke ruang rahasia yang mulia. Mendengar suara-suara di atas, Cixianhao dan Mu Yun memandangi Labu Tua itu dengan takjub. Pantas saja orang-orang itu ingin membunuhmu seperti kamu membunuh orang tuanya. Cixianhao memarahi, senjata raja, apakah kamu dia? Wajah tua Labu itu memerah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Labu Tua, setidaknya kamu melibatkan kami. Setidaknya beri kami kompensasi. Labu Tua buru-buru berkata, untuk mendapatkan senjata raja itu, saya membayar mahal. Petik 2. Kamu membayar harganya. Kamu mendapatkan senjata raja. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami dikejar dan dibunuh dengan Anda. Cixianhao marah. Hentikan, hentikan, bisik Labu Tua itu dengan tergesa-gesa. Ada seseorang di atas. Sembunyikan dan jangan dibeberkan. Ratusan orang kuat. Ada lebih dari selusin penganut Tao yang bertanya tentang alam Yiyuan, alam Liangye, dan alam Sacai. Jika Anda benar-benar ingin menemukannya, mereka akan mati. Apakah kamu bersembunyi di sini? Pasangan itu akan mudah ditemukan.
Xianhao tidak berdaya. Mu Yun tidak lagi bertanggung jawab. Ruang rahasia di bawah istana berbentuk persegi dan dilapisi dengan besi dan batu yang berat. Sulit untuk mendeteksi fluktuasi apapun dari atas. Mu Yun melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh dengan 4 ruang rahasia itu. Segera, Mu Yun duduk di tanah dan menutup matanya untuk berlatih. Labu tua itu tidak punya pilihan selain mencari tempat duduk. Xianhao mau tidak mau bertanya, "Labu tua, senjata kerajaan apa yang kamu dapatkan?" Mendengar ini, Labu tua berkata dengan hati-hati, "Apa yang kamu inginkan?" Untuk harta paling berharga, orang tua hulu memiliki kegigihan dan harta yang hampir gila. Ditanya oleh orang lain, dia mengira itu perampokan. Xianhao tidak mau repot-repot berbicara dengan orang ini. Itu hanya sebuah pertanyaan, bukan? Saat itu, sepertinya ada suara dari luar. Sepertinya orang-orang ini menemukan sesuatu di sini dan bertarung. Namun, isolasi suara di ruang rahasia ini sangat bagus, dan ketiga orang dapat mendengarnya secara samar-samar. "Bagaimana kalau kita keluar dulu?" Xianhao menyarankan. Labu tua berpikir begitu, tapi Mu Yun tidak bergerak saat ini. "Terima kasih saudara." Mereka berdua memandang Mu Yun. Tiba-tiba, Mu Yun membuka matanya, melihat ke dinding ruang rahasia, berjalan ke depan dan berhenti. "Saudara Xie, ada apa?" Orang tua hulu segera menjadi berhati-hati. Dia dapat melihat bahwa Mu Yun sepertinya telah menemukan sesuatu. Gali dan coba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, labu tua itu mengeluarkan garu dan sekopnya dan mulai memahat dinding. Labu tua profesional dalam pekerjaan ini. Dengan ketukan labu tua, tak lama kemudian, tembok itu mulai runtuh. Lambat laun, di bagian dalam dinding, ada sinar yang dibiaskan keluar. Segera, cahaya itu menjadi semakin jelas. Dindingnya dipahat, dan bagian dalamnya terbuat dari batu giok. Utuh, jade tingginya 10 kaki dan lebar 10 kaki. Seluruh tubuh tanpa cacat. Namun, ada sosok di batu giok itu. Itu seorang wanita, berbaringlah dengan tenang di batu giok, seolah tertidur. Lengannya terentang dan dia mengenakan gaun merah panjang, yang menunjukkan postur bangganya. Wajah wanita itu sangat indah, dan memiliki temperamen yang sempurna dan mengharukan. Kulitnya seperti terkelupas dan pecah-pecah sehingga membuat orang gemetar. Wanita yang sangat cantik, Xian mau tidak mau berkata. Giok yang sangat indah. Orang tua labu juga punya cara. Yang satu melihat wanita itu dan yang lainnya melihat batu giok. Orang tua labu itu terkejut dan berkata, "Giok ini adalah sumber batu giok terlarang yang memiliki efek pemblokiran." Sumber Tuhan melarang batu giok. Xianhao buru-buru berkata, berbaring, aku tahu. Sumber yang dilarang oleh Dewa Batu Giok. Konon berasal dari tempat abadi di alam Shuro kuno. Sebagian besar, aku akan pergi. Saat mereka melihat Puyu, hati mereka bergetar. Labu tua memiliki keterikatan yang gila pada bayi manapun. Dia tentu saja tidak mau menyerah. Xianhao bahkan lebih aneh lagi. Bagaimana batu giok sebesar itu dari batas kuno Shuro bisa muncul di sini? Dan Mu Yun, mati rasa. Dia benar-benar mati rasa. Surga kecil berbaju hitam di Changzhou menghukum Qin Lingyu. Pingzu, Gunung Tianluan, keluarga kera putih Tianluan, pria terlarang berpakaian putih dan rambut putih. Selain itu, di daerah terlarang Changzhou, penguasa di masa lalu dan kaisar Taoisme yang bertahan hingga saat ini. Dia nyata, dia tidak terkejut lagi. Mu Yun bahkan merasa dunia baru saat ini adalah kuburan besar. Di kuburan yang luas ini, entah berapa banyak tokoh sakti dan tak terkalahkan yang meninggal di masa banjir dan kelaparan serta mereka yang tidak meninggal dikuburkan. 2. Mu Yun mau tidak mau berkata, kita harus lebih memperhatikan wanita ini, apakah dia sudah mati. Begitu ucapan ini keluar, labu tua dan Xianhao tercengang. Menghapus, saya hampir lupa, jika wanita itu masih hidup, mereka bertiga. Jika mereka memimpin wanita itu hidup, mereka semua akan mati. Xianhao segera berkata, untuk berhati-hati, menurutku lebih baik kita menyelinap pergi. Saya setuju. Mu Yun juga seorang Tao. Dia benar-benar sedikit telur. Saya telah melihat terlalu banyak orang besar dalam beberapa tahun terakhir. Labu tua juga takut, tapi dia enggan menyerahkan batu giok yang dilarang oleh Dewa Surga. Hal ini sangat langka. Penggunaan tanpa batas. Pergi. Pak tua hulu melangkah keluar dengan satu langkah dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak lagi.
Kemudian dia benar-benar merasa bahwa meskipun dia tidak mati, dia akan mulai menggali batu giok. 3 sosok datang ke tangga. Tapi saat itu juga, di tangga, lampu bersinar. Hah, suara alarm berbunyi. Itu kamu. Sebuah kepala menunduk, melihat labu tua itu dan segera mengenalinya. Orang tua, serahkan senjata raja. Pria itu segera bergegas turun, mengumpulkan kekuatan Tao dan bertepuk tangan dengan satu tangan. Ketika angkanya turun, beberapa orang datang dengan tergesa-gesa. Orang terakhir, yang baru saja hendak membunuh, bertanya kepada orang kuat di depannya dan berteriak, jaga pintu masuk, tutup nafas dan suara, dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Jadi begitu, segera, total 6 orang, salah satunya berdiri di pintu masuk dan buru-buru mengucapkan mantra untuk menutup pintu keluar. 5 lainnya jatuh ke dalam ruang rahasia. Kedua penganut Tao itu menanyakan wilayah Yiyuan. 3 Daohai terlambat. Kelima orang itu menatap labu tua itu dengan mata menyala-nyala. Qi Xianhao merasa ada yang buruk dan buru-buru berkata, beberapa orang dewasa, kami tidak kenal orang tua. Itu, labu tua memarahi. Kamu tidak tahu malu, aku akan menidurimu. Qi Xianhao sangat marah dan berkata, jika bukan karena kamu, kita bisa menjelajahi tempat-tempat ini secara terbuka. Apakah kamu masih mengatakan aku tidak tahu malu?